Shalom. Mari kita kembali pada malam ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan kehidupan kita. Sebelumnya saya mengajak keluarga besar Rema bersama-sama untuk berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami oleh karunia-Mu yang besar, mencurahkan bagi kami Roh Kudus, memberikan pribadi yang indah sebagai penolong dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik dan benar. Roh Kuduslah sumber hikmat bagi kami, yang mewahyukan seluruh pribadi ilahi di dalam kehidupan kami. Jadikan kami penyembah-penyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita kali ini ada di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang sudah sangat kita kenal. Demikian bunyinya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah di mana ada sekelompok pendaki gunung yang terdiri kurang lebih dari 14 orang sedang mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah. Mereka ingin sampai ke puncak itu, saudara-saudara, untuk dapat menikmati satu pemandangan yang indah yang sudah lama mereka rindukan. Nah, ketika mereka sedang mendaki, lalu kira-kira di pagi mereka berangkat. Kira-kira setelah mereka mendaki 3 jam lamanya, hampir 4 jam, mereka lelah. Dan memang itu adalah batas-batas bagi pendaki untuk mulai mencari sesuatu untuk bisa mengisi perut mereka. Dan tepat sekali jam-jam seperti itu, rupanya di pendakian ke gunung itu sudah tersedia sebuah tempat yang sangat baik sekali untuk orang beristirahat, bisa ngopi-ngopi, makan, minum, dan mereka di situ beristirahat untuk makan, minum, dan ngopi-ngopi. Nah, setelah kira-kira mereka melakukan istirahat selama 1 jam, ya ngobrol sambil makan, sambil minum kopi, lalu kemudian mereka karena kenyang, ya biasa menjadi keenakan gitu, lalu mengantuk, saudara-saudara. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sajalah di situ dan tidak melanjutkan perjalanan. Jadi hanya beberapa orang saja yang kemudian terus melakukan perjalanan, tidak sampai setengahnya dari kelompok itu yang terus melakukan perjalanan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk tinggal di situ dan kemudian turun dan pulang kembali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang sama. Ya, misalnya kita seringkali ada orang-orang yang memiliki sasaran untuk misalkan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam dirinya, atau mulai bertekad untuk mengurangi berat badan, ya, dan hal-hal yang lain, saudara-saudara. Ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha lebih baik, saudara, dan berjalan dengan baik sebenarnya, ya. Tetapi saudara-saudara di awal memang begitu bersemangat. Tapi apa yang terjadi kemudian di tengah jalan, seringkali mungkin hal-hal apapun itu
merasa sudah kayaknya ada beberapa hal. Yang pertama, dia merasa sudah tidak mungkin untuk bisa mengurangi berat badan saya lebih banyak lagi. Ya, udah bisa turun 2 kilo sudah syukurlah. Ya, daripada sebelumnya kan naik 7 kilo, turun 2 kilo, ya nggak apa-apalah. Dia merasa sudah, tapi walaupun sebenarnya dia belum mencapai target. Ya. Nah, ada juga saudara-saudara yang mungkin merasa bahwa kayak tidak mungkin berhasil nih usaha ini, udah segini cukuplah. Mungkin ini hanya sampai di sini kemampuan saya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada berpuas diri, ya, atau mungkin merasa sudah nyaman dengan yang sudah dia capai dan dia berpuas diri dan berhenti, atau seperti tadi merasa tidak sanggup. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, inilah yang sering dialami oleh orang-orang, saudara-saudara. Mereka berhenti sama seperti pendaki gunung tadi. Mereka berhenti di tengah jalan. Mereka merasa puas walaupun belum sampai di atas, sudah enggan untuk meneruskan perjalanan karena merasa nyaman di tempat istirahat itu, bahkan bisa menginap di situ. Saudara, itulah yang sering terjadi. Kita berpikir tidak mungkin. Ya, kita berpikir bahwa ini sudah batas kemampuan saya. Padahal sebenarnya mereka seperti teman-teman mereka yang lain yang meneruskan perjalanan, mereka sanggup sebenarnya. Tetapi pikiran mereka, saudara-saudara, yang menghalangi mereka. Mereka berpikir, mereka tidak mempercayai peningkatan lagi, saudara. Sama seperti yang banyak dialami orang. Mereka berpikir bahwa mungkin langganan saya hanya segini sajalah, tidak akan naik lagi. Dan dia tidak ingin untuk meneruskan atau menambah, berusaha lebih lagi, saudara, untuk melangkah maju dan naik sampai di puncak. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita belum sampai pada batas seperti yang kita pikirkan. Sebenarnya kita lagi sedang enggan untuk melangkah. Terlalu hati-hati atau terlalu takut, khawatir. Kita, saudara-saudara, tidak ingin risiko yang lebih besar lagi. Kita takut dengan risiko yang lebih besar lagi. Padahal bukan berarti bahwa tidak ada risiko kalau kita tidak melangkah. Ada risiko pun yang kita hadapi, yaitu kita mengalami stuck dan bahkan bisa mengalami penurunan kemudian, dan bisa membuat kita lebih kecewa, lebih dalam. Dibandingkan kalau kita mengambil langkah seperti yang kita inginkan dalam hati dan pikiran kita tadi, yang saya percaya itu bukan dari diri dan pikiran kita, tapi itu adalah pikiran-pikiran Allah di dalam kita, saudara-saudara. Untuk Allah ingin membawa kita lebih tinggi. Dia ingin kita mengembangkan iman kita dengan melangkah. Karena iman tanpa ada langkah, saudara-saudara, maka iman itu menjadi stuck. Yakobus berkata istilahnya mati atau tidak berfungsi, saudara-saudara. Iman itu saya ibaratkan seperti seperti karet. Saudara lihat karet, kalau dia digunakan maka dia elastis, ya, mengikat sesuatu. Tapi kalau saudara karet gelang itu yang biasa kita pakai ikat bungkusan-bungkusan, kalau saudara letakkan begitu saja, maka dia tidak bisa berkembang. Satu kali ketika dia ditarik untuk dipakai, putus. Itulah yang terjadi dengan iman. Allah memberikan kita iman. Itu bukan milik kita, saudara. Iman yang kita punya adalah iman Allah di dalam diri kita, yang kadang-kala muncul dalam hati untuk ingin melangkah lebih jauh. Tetapi karena perhitungan-perhitungan kita jauh lebih saudara, jauh lebih menakutkan buat kita, sehingga kita tidak berani mengambil langkah-langkah itu. Kita terlalu takut dengan risiko-risiko yang akan kita tanggung, padahal kita belum melangkah. Sekiranya kita melangkah, belum tentu risiko-risiko yang kita pikirkan itu tadi
menjadi sesuatu yang begitu besar seperti yang kita pikirkan atau membuat kita tidak mampu mengatasinya. Inilah iman, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di hari-hari ini kita berani melangkah dalam iman. Mungkin banyak impian-impian Anda yang tertunda, atau impian-impian saudara yang saudara pikirkan di hari-hari yang lalu, yang tentunya memuliakan Tuhan saudara dan menjadi berkat bagi sesama, itu tertunda karena kita menjadi seperti para pendaki gunung tadi, merasa batas kemampuan kita sudah hanya sampai di situ. Atau mungkin saudara-saudara bahwa kita mulai ditarik oleh hal-hal yang lain untuk tidak melangkah lebih lanjut lagi karena nyaman dengan situasi itu, saudara, merasa bahwa begini saja sudah enaklah, sudah cukup. Mari kita berhenti dari semua itu, saudara. Tuhan ingin kita meningkat, Tuhan ingin kita naik, Tuhan ingin kita menyatakan kemuliaan-Nya. Untuk itulah Dia mencurahkan seluruh hidupnya buat kita. Yang seperti renungan-renungan kita yang lewat dalam tahun baru ini, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya dalam Dia. Kalau saudara kekurangan hikmat, mintalah, maka kita akan diperkaya dengan hikmat. Kalau saudara kita kekurangan di dalam kesehatan, ayo mintalah. Jangan takut, jangan ragu-ragu, maka kita diperkaya dengan kesehatan. Pelanggan-pelangganmu jangan berpikir bahwa hanya segitu. Tuhan ingin engkau meningkat di tahun-tahun ini. Jangan pikirkan, ini masa krisis. Itu bagi dunia ini, memang itu harus terjadi. Tetapi kita ada di dalam kerajaan Allah. Kuasa kerajaan melingkupi hidup kita. Saudara-saudara, peningkatan anak-anakmu, peningkatan dalam rohanimu, engkau dapat melakukan dan menerima yang lebih banyak, lebih baik lagi kalau engkau mulai bertekad. Tidak harus orang lain menyemangati kita untuk berdoa. Tidak harus orang lain menyemangati kita, saudara, membaca Alkitab. Tidak harus orang lain, saudara-saudara, menyemangati kita untuk lebih dekat. Mulai dalam hidup ini, saudara-saudara, mendahulukan Allah dan sungguh-sungguh bersandar, bertekad untuk hidup di dalam anugerah, di dalam kasih karunia, bahwa hidupku kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu berlimpah, saudara, berkatnya berlimpah dalam segala yang terbaik. Semua perbendaharaan Allah yang terbaik dicurahkan bagi saudara-saudara dan saya. Ayo mari, keluarga besar Remah yang saya kasihi, maju bersama Tuhan. Kita raih yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, karena itu memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan berkat-berkat-Nya senantiasa tercurah dalam kehidupanmu. Mulailah hari-harimu dengan bangun pagi, mulailah bersyukur kepada Tuhan, dan mulailah mengatakan hari ini adalah hari yang terbaik. Untuk aku berubah, untuk aku memiliki pelanggan yang bertambah, untuk aku menjadi lebih baik dalam penjualanku, lebih baik di dalam apa saja yang saudara impikan, harapkan, doakan selama ini. Mulai katakan, hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini penuh berkat Tuhan. Hari ini saya penuh damai, sukacita. Rumah tanggaku diberkati, anak-anakku, istri, suami, semua, tokoku, usahaku, pelanggan-pelangganku bersukacita, bertambah-tambah. Dan aku memiliki usaha yang semakin besar. Aku memiliki hal-hal yang indah di sepanjang hari ini. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi, katakan, jangan mengeluh. Keluhan hanya akan membawa kita menjadi lebih terpuruk, membuka pintu bagi iblis untuk menghancurkan iman kita. Tetapi kata-kata kita, saudara, memiliki kuasa untuk membangun kita, membangun seluruh hidup kita, dan memuliakan Tuhan senantiasa. Kiranya kebenaran ini, saudara, membawa iman kita terus ditarik dan semakin elastis, dan tidak takut dengan apapun yang akan kita capai yang lebih besar dalam hidup ini.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita untuk memulai perjalanan iman bersama dengan Engkau. Engkau menolong kami dalam kasih karunia-Mu mengembangkan seluruh cita-cita hidup kami yang memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hari-hari kami selalu adalah hari-hari yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan kami percaya bahwa hari di depan menjadi jauh lebih baik lagi Tuhan. Untuk kami terus ya Tuhan diperluas oleh Tuhan cakrawala kami dan meraih hal-hal yang mulia dan terbaik bagi Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Rema dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu terus meningkat dan memuliakan Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu, dalam anak-anak kami yang dalam pendidikan, mereka unggul dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Biarlah kebenaran ini terus menuntun kita dan memberkati kita semua, membawa kita semakin dekat dengan Dia. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.